Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. 18. Tetapi seandainya maka Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhan dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Amin. Amin. Untuk firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan atau khotbah pada pagi ini yaitu apa? Imanku membara. Imanku membara. Penyertaanmu sempurna. Apa? Rancanganmu penuh. Wah. Intinya adalah penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan orang beriman. Apapun situasinya, baik di tengah situasi yang kelihatannya nampak aman-aman saja, baik-baik saja, ataupun dalam situasi yang betul-betul krisis. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Karena apa? Setiap kali orang beriman hidup sesuai dalam rancangan Tuhan, di sana ada penyertaan Tuhan. Amin. Selalu ada penyertaan Tuhan. Dan ketika ada penyertaan Tuhan, sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam keseluruhan pasal 3 ini berkisah tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Hamba-hamba Tuhan yang diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit, situasi yang genting, situasi yang sangat membahayakan bagi dirinya. Saudara bisa cek dari ayat 1 sampai ayat terakhir pasal ini. Di awal-awal bagian pasal 3 ini, situasinya sangat menegangkan dan sangat membahayakan bagi mereka bertiga, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi penyertaan Tuhan itu nyata atas mereka. Iman mereka membara dalam situasi yang membahayakan kehidupan mereka. Saudara, kehidupan sebagai orang beriman kepada Tuhan Yesus seringkali membawa kita di tempat-tempat yang sangat berbahaya. Bukan karena kesalahan kita, bukan karena kita melakukan dosa. Tapi sebagai orang beriman kepada Tuhan Yesus, sering kita harus berjalan. Pemazmur mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Artinya apa? Ada waktu di mana orang beriman itu berjalan di dalam lembah kekelaman. Dalam situasi yang berbahaya. Seakan gelap. Demikian juga yang dialami Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi apa yang terjadi? Kita bisa membaca.
Dalam peristiwa pembacaan, saudara bisa sambil dengarkan khotbah membaca dari ayat 1. Nebukadnezar Raja Babel, kerajaan Babel kuno itu kalau sekarang negara modern sekitar Iran yang sampai sekarang itu bermusuhan dengan Israel juga. Sementara Sadrak, Mesak, Abednego itu orang Israel yang dibawa dari negeri Israel karena Israel kalah perang dengan Babel. Lalu dibawalah orang-orang yang punya potensi dari Israel ke negeri Babel. Tetapi orang-orang yang punya potensi itu dipilih lagi dan kedapatannya ditemukan Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel. Mereka berempat termasuk Daniel. Walaupun mereka pendatang, orang yang sebagai orang buangan, tetapi mendapatkan satu kasih karunia dari Tuhan. Dia diberi kecerdasan, dia diberi hikmat, dia diberi berbagai kepintaran duniawi, sehingga walaupun di negeri buangan, mereka diangkat oleh Nebukadnezar, Raja Babel, untuk diserai satu daerah, satu wilayah. Masing-masing satu daerah, masing-masing satu wilayah. Dan saat itu karena Raja Nebukadnezar, Raja Babel ini tidak percaya kepada Allahnya orang Israel, maka dia membuat patung yang tingginya 60 hasta. 60 hasta. Satu hasta itu kurang lebih ukurannya kalau jadi sentimeter itu sekitar 50 senti, setengah meter. Jadi kalau tinggi patung itu yang dibuat Nebukadnezar itu 60 hasta, berarti kurang lebih 30 meter tingginya. Lebarnya 6 hasta, berarti kurang lebih 3 meter lebarnya, besarnya. Tingginya 30 meter, besarnya, diameternya 3 meter. Cukup tinggi. Lalu diumumkan, semua pemimpin wilayah harus berhimpun, dikumpulkan menghadap Raja Nebukadnezar. Bahwa setiap orang yang mendengar musik dibunyikan, maka seluruh penduduk kerajaan Babel, dari rakyat jelata sampai para pejabat sekalipun, harus sujud menyembah kepada patung dewa itu. Bagi siapa saja yang tidak sujud menyembah kepada dewa Raja Babel, dia akan dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Sebagai hukuman bagi yang tidak mau menyembah patung setinggi 30 meter itu. Saudaraku, tapi apakah ketika orang ini takut, kecil hati, lalu mau sujud menyembah kepada patung itu? Alkitab mencatat mereka berkata kepada Raja Nebukadnezar seperti yang tertulis dalam ayat 17 dan 18. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Iman mereka bertiga begitu kuat, berkobar di tengah
ancaman kobaran api yang menyala-nyala sebagai hukuman. Bahkan kalau kita baca ayat selanjutnya, perapian yang menyala-nyala itu ditingkatkan tingkat kepanasannya sampai 7 kali lipat dari panas yang biasa. Saya mencoba membuka-buka dari berbagai literatur, apa sih maksudnya 7 kali lipat panasnya dari api yang biasa. Ternyata ini bisa, panas 7 kali lipat dari panas biasa ini bisa meleburkan barang-barang yang sangat keras sekalipun, besi atau benda-benda logam yang punya titik lebur tinggi sekalipun, 1000, 2000 sekalipun, derajat sekalipun, bisa dilebur dengan tingkat kepanasan 7 kali lipat panasnya api biasa. Sehingga kalau bapak-bapak, ibu-ibu membaca ayat selanjutnya, ketika Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau sujud menyembah, mereka diperintahkan diikat oleh para prajurit dengan pakaian kebesarannya mereka, dengan topi kebesarannya mereka diikat. Dan mereka digotong, dimasukkan ke dapur perapian yang menyala-nyala 7 kali lipat panasnya. Saudara, apa yang terjadi? Tertulis, tercatat dalam Alkitab. Bukan Sadrak, Mesak, Abednego yang terbakar, tetapi para prajurit yang mau memasukkan mereka ke dapur perapian itulah yang tersambar oleh panasnya api. Para prajurit itu yang justru mati duluan. Karena memang perapian yang menyala-nyala itu sangat panas. Saudara, ini bukan dongeng, tapi ini sejarah suatu bangsa yang namanya bangsa Israel. Dan ini ditulis bukan hanya dalam Alkitab kita, tetapi juga kitabnya orang Israel. Dan apa yang tertulis dalam 2 kitab agama besar ini memang betul demikian sejarahnya. Dan itu betul-betul terjadi. Selanjutnya, apakah Sadrak, Mesak, dan Abednego mati, terbakar, terpanggang, hangus dalam dapur yang menyala-nyala itu? Dipanasnya sampai 7 kali lipat. Logam yang sangat panas, yang sangat keras sekalipun bisa dilebur dengan perapian semacam itu. Apalagi cuma daging manusia. Tetapi kita melihat sikap ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, Abednego, tidak gentar dan tawar hati menghadapi akibat ketika mereka tidak mau sujud menyembah kepada patung dewa dari Nebukadnezar. Saudara, seberapa sering kita menghadapi masa-masa sulit karena ekonomi. Kita sudah bekerja, tapi juga kadang-kadang masih kekurangan dan kadang bahkan masih punya utang. Sudah punya utang juga, ya bulan pertama, bulan kedua lancar saja. Tahun pertama lancar, berikutnya tanpa terduga ada sesuatu sehingga tidak bisa bayar. Situasi yang sangat sulit. Kadang-kadang kalau kita berhadapan dengan situasi itu, apalagi ada penagih yang datang ke rumah kita, gedor-gedor pintu, aduh rasanya malu dengan tetangga, rasanya suka tidak enak dan sebagainya. Bagaimana ketika pekerjaanmu terancam? Bagaimana ketika usahamu dalam persaingan yang keras? Bagaimana dengan kesehatan kita?
Kalau sakit batuk, bisa sembuh beberapa hari. Tapi coba, kalau batuk 100 hari, saudara. Memang kelihatannya remeh, cuma batuk ya. Tapi kalau 100 hari itu berapa bulan? Kurang lebih 3 bulan. Ada kan istilah batuk 100 hari? Karena batuknya tidak sembuh-sembuh. Diobati apapun tidak sembuh-sembuh. Kadang-kadang tidak diobati, kalau sudah 100 hari sembuh sendiri. Tapi untuk mencapai 100 hari ini, saudara, mana tahan? Kalau kita di kantor batuk-batuk terus, sudah sungkan sama teman sekerja, apalagi ada bos, ada meeting, kita batuk-batuk terus. Rasanya tidak enak, dan kadang-kadang sakit yang kelihatannya remeh tapi jangka panjang ini seringkali mengecilkan kekuatan batin kita, mental kita. Kita jadi minder, kita jadi malu. Tapi ingat firman Tuhan katakan dalam kitab Amsal, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan. Apa? Firman Tuhan lanjutkan. Maka kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kritis, jika engkau tawar hati pada masa krisis, jika engkau tawar hati pada masa ada persoalan dalam hidupmu, maka kecillah kekuatanmu. Ada di mana itu ayatnya ya? Bu Edi tahu. Kelihatannya sudah hafal tadi. Amsal 24 ayat 11, ayat 10. Benar apa salah? Coba dibaca. Amsal 24 ayat 10. Kitab Amsal. Betul? Oh, betul. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sekarang kesesakan apa yang saudara alami? Persoalan apa yang saudara alami? Persoalan kecil yang nampaknya remeh, kalau itu jangka panjang, itu bisa menggedor daya tahanmu, bisa menggedor daya juangmu, sehingga jadi lemah, loyo, letih, lesu. Di sini siapa yang pernah balap bawa kelereng itu kalau 17 Agustus? Lomba bawa kelereng di sendok itu. Ada yang pernah? Rata-rata yang jatuh kelerengnya itu karena capek. Gigit sendoknya kan capek juga. Sono, balik lagi ke sini. Kelereng itu berapa sih beratnya ya? Tapi kalau kita jalan jauh, akhirnya capek ini. Gigi menggigit sendok. Siapa di sini yang sering nge-gym? Siapa yang sering nge-gym? Ototnya kuat dah. Bang Joni bisa nge-gym ya. Coba bawa air 1 cangkir di depan begini, terus bertahan berapa jauh kira-kira? Itu kalau jalan, kalau diam pun tahan berapa lama? Air 1 cangkir. Hal yang kelihatannya remeh sekalipun, kalau itu dalam jangka panjang bisa melemahkan kekuatan kita. Apalagi dalam situasi yang betul-betul kritis, apalagi dalam situasi yang betul-betul membahayakan kita. Dan kita sudah berusaha dengan berbagai cara supaya kita lepas dari krisis yang kritis itu. Maka kita memerlukan iman yang selalu membara dalam diri kita.
dalam situasi yang aman, nyaman, ataupun dalam situasi yang genting. Biarlah iman yang ada dalam diri bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian terus membara, membakar dalam dirimu. Seperti yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Iman mereka bertiga membara lebih kuat daripada kobaran api yang 7 kali lipat panasnya. Itu sebabnya sangat-sangat rohani. Lagu lama. Dengan imanku, ku hadapi semua. Dengan imanku, semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan. Dengan imanku, semua berlalu. Persoalan pencobaan berlalu bukan kita sebagai orang yang pada akhirnya lemah loyo, tapi berlalunya persoalan pencobaan dalam hidup kita sebagai orang yang menang, seperti halnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dalam situasi apapun dalam hidupmu, biarlah iman kita, iman saudara, imanku, iman kita terus membara, mengalahkan situasi yang ada. Mungkin ada yang merindukan hadirnya seorang bayi di tengah-tengah keluarga karena sudah berumah tangga lama tapi belum punya bayi. Rasanya malu dengan keluarga, rasanya malu dengan tetangga. Mungkin saudara juga merasa, ada persoalan lain lagi yang sulit untuk kita melepaskan diri. Tapi mari kita belajar dari Sadrak dan Mesak dan Abednego. Miliki iman yang terus membara, berkobar dalam dirimu. Firman Tuhan yang kita bahas dalam ibadah tadi malam beberapa muda. Kuatkan dan teguhkan hatimu, kata firman Tuhan. Tapi bagaimana Yosua bisa menguatkan hati dan meneguhkan hati? Dengan cara bagaimana? Mengingat dan memperkatakan firman Tuhan. Kalau kita tidak mengingat, memperkatakan, merenungkan firman Tuhan, maka fokus kita hanya tertuju kepada persoalan, kepada krisis. Fokus kita hanya tertuju pada masa-masa sulit kita. Fokus kita hanya pada sakit kita, persoalan kita. Tetapi kalau di dalam diri kita sebagai orang beriman ada firman Tuhan, lalu kita perkatakan, bahkan kita lakukan dalam hidup sehari-hari, firman itulah yang akan menguatkan dan meneguhkan kita dalam menghadapi situasi apapun dalam hidup ini. Tetapi kalau firman itu tidak ada dalam diri kita, apa yang terjadi? Ketika sakit, lalu datang bisik-bisik dari tetangga, di sana loh, ada dukun sakti. Karena tidak ada firman, akhirnya ikut, oh ya dicobalah. Tidak apa-apa, namanya usaha. Ketika jualan kok sepi, jualan kok rasanya anyep, tidak ada pembeli 1, 2, 3, lalu lama tidak ada yang beli lagi. Lalu ada orang yang tidak seiman BCI, oh di sana loh,
Di tempat itu, di jalan bypass itu, pinggir sungai itu, dekat jembatan itu, pas di situ. Itu orang dari mana-mana datang ke situ. Allah cuma bawa diri dan sekedarnya seharga 5.000 saja. Jadilah nanti usahamu lancar. Karena tidak ada firman dalam hidup kita, apa yang terjadi? Oh iya dah, namanya usaha, siapa tahu. Dicoba. Ngikut apa kata orang. Kenapa ngikut apa kata orang? Karena tidak ada firman. Itu sebabnya Yosua diingatkan oleh Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tapi tidak titik. Dengan cara bagaimana hati kita sebagai orang beriman dikuatkan dan teguhkan hati kita untuk fokus kepada kehadiran Tuhan, pada kuasa Tuhan. Dengan cara mengingat, memperkatakan, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan dalam pengertian apa? Lebih mentaati firman Tuhan, lebih mentaati apa yang Tuhan katakan daripada apa kata orang. Baru hati kita bisa kuat dan teguh karena ada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah dasar yang kuat, dasar yang teguh untuk kehidupan kita. Supaya tetap tegar kokoh di tengah terpaan hujan, badai, tofan, banjir sekalipun. Hanya firman. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang membangun rumahnya di atas pondasi batu. Dalam hal ini adalah firman Tuhan. Perkataan Tuhan. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, hanya itu kekuatan kita. Hanya di dalam Tuhan kekuatan kita. Kekuatan kita dalam Tuhan melalui apa? Melalui membaca, merenungkan, melakukan firman-Nya, mentaati firman-Nya. Pernahkah dalam diri kita terbersit ya? Belum sampai melakukan ikut apa kata orang, tapi pernah terpikirkan dalam diri kita, dalam diam, tidak ada orang lain tahu. Pernahkah muncul begini? Iya. Aku sakit nggak sembuh-sembuh. Tuhan itu ada nggak ya kira-kira? Tuhan Yesus itu betul-betul berkuasa nggak ya kira-kira? Iya. Usahaku kok begini-begini saja, tambah sepi. Sementara tetanggaku kok rame. Tuhan itu nyata nggak ya? Hidup atau enggak ya? Tahu nggak ya? Apa yang ku alami ini kalau usahaku lagi sepi seperti ini. Usahaku lagi sepi. Kerja aku juga diancam mau di PHK ini. Tuhan, itu ada enggak ya? Yesus itu betul-betul berkuasa enggak ya? Apa enaknya aku balik aja ke yang lama saja dah. Aku enggak mau yang baru. Yang lama saja enak. Tanpa ada gangguan, tanpa ada apa. Enak, nyaman ke yang lama. Pernah nggak terpikirkan seperti itu? Itu loh, orang-orang dunia yang nggak percaya Tuhan saja, hidupnya makan enak, minum bebas, lakukan apa saja bebas. Hidupnya makmur kok. Sementara aku yang ikut Tuhan, mentaati firman Tuhan, hidupku kok begini, sepertinya tambah sulit, sepertinya tambah susah. Pernah nggak terpikirkan seperti itu? Lalu ingat lagu gini ketika suatu saat. Dek piye aku nampani salibe kan saka Gusti. Ingat lagu itu saudara? Seakan-akan tidak kuat terima salibnya Tuhan. Kan Yesus berkata,
Barang siapa mengikut aku, hendaklah ia memikul salibnya dan mengikut aku. Dalam hal ini seringkali kita tidak kuat. Lalu kita pikir-pikir, iya ya, jadi orang Kristen tidak enak, berat. Kenapa begitu? Karena kita memberi celah pada pikiran-pikiran lama kita. Isi hidupmu dengan firman, isi dan perkatakan hidupmu dengan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, maka imanmu diperkokoh, diperkuat, maka Tuhan akan berkata, dan kita akan bisa melakukan seperti apa yang Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menyerah dengan panasnya api 7 kali lipat. Tapi dia punya iman yang begitu kokoh. Kalau Tuhan mau melepaskan aku, ya Tuhanku Raja, dia akan lepaskan. Tapi kalaupun Tuhan tidak melepaskan aku tidak akan menyembah patung dewamu, ya Raja Nebukadnezar. Iman yang membara seperti ini yang kita perlukan setiap saat. Hai anak-anak muda yang memerlukan pasangan hidup, jangan menyerah dengan keadaan. Ya, aku sudah umur. Ya, yang mana sajalah, yang penting ada yang mau dengan aku, sama aku. Jangan. Firman Tuhan jelas katakan, janganlah engkau merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Tapi karena hidup kita tidak tahu firman ini dan tidak diisi dengan firman Tuhan ini, akhirnya, ya weslah, daripada tidak laku. Mumpung ada yang mau. Tidak seperti itu. Jangan menyerah. Milikilah iman yang membara seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Kalaupun Tuhan tidak melepaskan aku tidak mau sujud menyembah dengan keadaan ini. Aku hanya mau sujud menyembah kepada Tuhan. Aku hanya mau taat kepada Tuhan. Aku hanya mau pegang janji Tuhan. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Walaupun sepertinya terlambat dalam ukuran manusiawi kita. Tapi waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Perlu bapak-bapak, ibu-ibu sudah sekalian sadari. Persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya itu tidak selamanya. Semua ada masa waktu berlakunya. Ada durasinya yang Tuhan sendiri yang sudah takar dan ukur. Panasnya api 7 kali lipat yang bisa melebur benda-benda logam apapun, sepadat apapun. Tuhan izinkan dilalui, dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tidak dalam waktu yang lama. Tidak dalam waktu yang lama. Dalam waktu yang sangat singkat. Tapi iman mereka bertiga ini yang membuat mereka menang. Tapi seandainya mereka menyerah, iyalah, cari aman saja. Apa yang terjadi? Fatal bagi mereka bertiga. Tapi ketika mereka justru dalam situasi api yang menyala-nyala, berkobar-kobar 7 kali lipat panasnya, iman mereka pun semakin berkobar. Semakin besar api itu ditambahkan panasnya, semakin besar pula imannya membara dalam diri mereka bertiga. Dan seharusnya seperti itulah hidup kita. Tapi bagaimana iman kita bisa terus membara?
Hidupi dirimu dengan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan, taati firman Tuhan dalam hidupmu. Yakinlah, masa berlakunya masa-masa kritis dalam hidupmu itu, semua sudah diukur, ditakar oleh Tuhan. Levelnya masing-masing juga berbeda-beda. Kalau Sadrak, Mesak, Abednego 7 kali lipat, seringkali dalam Alkitab 7 kali lipat itu simbol kesempurnaan. Itu puncak kesakitan, puncak penderitaan. Tapi masing-masing orang punya kapasitas, kemampuan berbeda-beda. Tuhan tahu sampai titik berapa, sampai berapa lama kita mampu menanggungnya. Tuhan tahu. Maka satu orang dengan orang yang lain wujud masalahnya beda. Lama menghadapi masalahnya berbeda. Tapi cara menghadapinya sama dengan apa? Iman yang berkobar-kobar, iman yang membara dalam dirimu. Bagaimana hidupmu bisa terisi dengan firman senantiasa berkobar? Hanya dengan firman, menghidupi dirimu dengan firman, melandasi, memberikan pondasi dalam hidupmu itu dengan firman. Dan sebenarnya itulah standar bagi setiap umat Tuhan supaya dapat menang atas situasi apapun. Harus hidupnya dibangun di atas pondasi firman Tuhan. Umat Tuhan, pelayan Tuhan harus membangun hidupnya di atas pondasi firman Tuhan, memperkatakan, merenungkan firman Tuhan setiap hari, melakukan firman Tuhan setiap hari. Itu dasar orang melayani. Kalau saudara melayani Tuhan, pelayan Tuhan, tidak mau baca Alkitab, tidak mau renungkan firman Tuhan, saudara tidak punya kekuatan menghadapi hidup ini. Dan masa-masa sulit dalam hidup kita itu semua ada batasnya. Ya. Berapa lama terjadi, saudara alami, Tuhan sudah atur semuanya. Dalam kitab Yesaya 9 ayat 1. Yesaya 9 ayat 1. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Tidak selamanya ada kesuraman. Tidak selamanya ada kesulitan. Tidak selamanya ada persoalan di dalam hidup kita. Karena ketika ada persoalan, Tuhan mau menyertai kita orang beriman. Ya. Setiap orang beriman pasti mengalami persoalan hidup. Karena Tuhan mau melalui setiap persoalan hidup, masalah hidup yang Tuhan izinkan kita alami, kita dikuatkan. Hidup kita dimurnikan. Yohanes Pembaptis pernah berkata begini, aku membaptis kamu dengan air, tapi dia, yaitu Yesus, dia akan datang membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Apa maksudnya? Kalau baptisan air sering kita dan bahkan kita melakukan. Baptisan Roh Kudus, ya kita terima. Tapi baptisan api, apa maksudnya? Itulah pemurnian iman. Bagaimana iman dimurnikan? Dengan berbagai kesulitan, persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Emas dimurnikan dengan cara bagaimana? Dibakar. Semakin dibakar, maka
kotoran-kotoran yang nempel di emas itu akan tersisih dan muncullah hanya emas yang murni. Imanmu dimurnikan menjadi iman yang sejati ketika diperhadapkan dengan situasi-situasi yang nampaknya sulit dalam hidup kita. Dan setiap kita yang memiliki iman akan mengalami namanya pemurnian, baptisan api. Masa-masa sulit di dalam hidup kita. Itu sebabnya kita memerlukan firman Tuhan di dalam hidup kita setiap hari, setiap waktu. Dan betul apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego itu tidak lama. Dan apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego itu Tuhan punya maksud yang mungkin mereka bertiga tidak tahu atau kita semua tidak tahu, tapi dari pembacaan ini kita mendapatkan ya. Ayat 12 dan 30 dari Daniel 3 ayat 12 dan 30. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini ceritanya orang-orang Kasdim. Orang-orang Kasdim ini juga penduduk asli mereka. Rupanya mereka cemburu kepada Sadrak, Mesak, Abednego yang punya kedudukan yang tinggi di negaranya. Padahal mereka adalah pendatang, bahkan orang buangan. Orang taklukan. Ya. Nah, ini orang Kasdim lapor kepada Raja Nebukadnezar. Yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sadrak, Mesak, Abednego pemimpin satu daerah atau wilayah di negeri di mana dia sebenarnya ditaklukkan sebagai orang buangan. Hebat kan? Di tempat perantauan, bukan seperti kita merantau karena keinginan sendiri. Tapi mereka itu karena sebagai negara yang dikalahkan, Israel dikalahkan, lalu mereka dibawa untuk dibuang, dipekerjakan. Sebenarnya nasib mereka seharusnya tidak enak. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan menyertai mereka sehingga mereka diangkat, dipercaya memimpin satu daerah. Ini suatu prestasi yang luar biasa loh. Dari budak diangkat jadi pemimpin daerah. Ini satu prestasi yang luar biasa. Kalau bukan campur tangan Tuhan, tidak mungkin. Tapi prestasi yang luar biasa di tempat di mana dia dibuang menjadi budak, itu ternyata diawasi oleh orang lain, lalu mereka cemburu dan berusaha menjatuhkan mereka. Saudara, di tempat perantauan manapun kita akan sering dikatakan, pendatang, dari mana dia dapat berhasil punya rumah, punya mobil? Dari mana dia dapat? Ada selalu omongan-omongan yang tidak enak. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi mereka disertai Tuhan. Saudara dan saya di sini juga disertai Tuhan. Sebagai pendatang, perantau di tempat ini, saudara dan saya, kita semua adalah perantau, pendatang. Tapi percayalah, ketika saudara disertai Tuhan,
saudara akan punya sesuatu di sini yang bisa menjadi kebanggaan, dan itu adalah anugerah Tuhan. Siapa di sini yang penduduk asli Kute atau Legian di sini? Siapa yang penduduk asli? Kalau KTP Kute mungkin banyak, tapi asli orang sini. Tidak ada itu, berarti semua pendatang di Kute ini, kan? Tapi masing-masing di sini kita sudah punya sesuatu sebagai berkat Tuhan, wujud penyertaan Tuhan. Amin. Amin. Tapi apakah saudara tidak menghadapi persoalan selama saudara menginjakkan kaki di tempat ini? Apakah saudara tidak pernah menghadapi persoalan, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam berhubungan? Ada, saya yakin selalu ada. Tapi masalah persoalan itu ketika kita betul-betul fokus kepada Tuhan, punya iman yang membara dalam diri kita, semua bisa kita lewati dengan kemenangan. Dan endingnya ayat 30. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Saudara bisa baca sendiri setelah ayat 12 sampai ayat 29. Apa yang terjadi? Endingnya ayat 30. Ketiga orang ini dari pemimpin wilayah yang biasa-biasa saja, setelah berhasil melewati dapur perapian yang menyala-nyala karena imannya yang membara itulah, maka endingnya mereka diangkat lebih tinggi lagi. Diangkat lebih tinggi lagi. Bukan lagi pemimpin daerah yang biasa-biasa saja, tapi diangkat lebih tinggi lagi. Imanmu yang akan membuat engkau berhasil. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan yang terus meningkat kemuliaan kita. Itu hanya mungkin kalau saudara disertai Tuhan. Dan saudara disertai Tuhan, itu hanya mungkin kalau saudara punya iman yang membara. Maka jangan takut sekalipun kita pendatang. Jangan takut. Kalaupun ada yang penduduk asli di sini, yang berjemaat di sini, juga jangan takut dengan persaingan dengan orang pendatang. Karena apa? Selama kita punya iman yang membara dalam diri kita, ada persoalan, ya itu biasa. Tapi persoalan masalah Tuhan pakai untuk memurnikan imanmu dan untuk membawa engkau naik lebih tinggi lagi levelmu. Semakin tinggi level kesulitanmu, semakin tinggi, semakin besar level persoalanmu. Ketika engkau menghadapi dengan iman, maka level kehidupanmu akan naik seiring itu. Bukan hanya hidup kita dinaikkan ke level yang lebih tinggi melalui berbagai persoalan yang bisa kita lewati dengan kemenangan. Tapi ayat 26 dan 27 kita baca Daniel 3 ayat 26 dan 27. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri, raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Saudara, tidak ada kerugian apapun, itu pengertiannya. Ketika kita menghadapi apapun persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mereka bertiga tidak ada bau gosong sekalipun. Tidak ada.
Artinya apa? Apapun yang bapak-bapak, ibu-ibu alami dalam iman kepada Tuhan Yesus. Dan ketika saudara bisa melewati semuanya itu, bukan hanya level kehidupanmu diangkat lebih tinggi, tetapi juga itu akan menjadi kesaksian. Tadi berkumpul petinggi-petinggi negara, menteri-menteri, penguasa-penguasa kerajaan itu, semua berkumpul menyaksikan dan menjadi kesaksian bagi mereka semua bahwa mereka bertiga sama sekali tidak tersentuh oleh api. Daniel 3 ayat 28 dan 29. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa, atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Bukan hanya menjadi kesaksian, tapi di sini dari mulut seorang raja besar keluar satu kemuliaan, kata-kata, kalimat yang memuliakan Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Semua yang Tuhan izinkan dialami oleh mereka bertiga, semua hanya untuk kemuliaan Tuhan yang kita sembah, yang kita puji. Dan itu keluar dari mulut mereka. Satu pengakuan yang memuliakan Tuhan. Dengan satu-satu dekret perintah. Tidak ada seorang pun yang boleh menghina, mengolok-olok Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan sebaliknya akan ada ancaman besar, akibat besar bagi siapapun yang mengolok-olok Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Siapakah Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego? Sebagai orang Israel, dia adalah Jehovah. Dia adalah Yesus Kristus. Amin. Yang saudara sembah, yang saya sembah, yang kita sembah. Jangan takut dalam kesulitan dan persoalanmu. Jangan tawar hati, tapi kuatkan dan teguhkan hatimu. Dengan cara bagaimana? Isi hidupmu dengan mengingat, memperkatakan, merenungkan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Itulah kekuatan. Maka hidupmu akan diangkat ke level lebih tinggi. Hidupmu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang, banyak bangsa. Dan pada akhirnya semua mulut akan mengaku Yesuslah Tuhan yang tidak bisa diolok-olok oleh siapapun. Ada satu kalimat dalam ayat yang ke-29 ini. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepas hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja. Mereka bertiga berani melanggar titah raja untuk lebih taat kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam urusan hobi kita, lebih memilih taat kepada Tuhan atau taat kepada bos kita duniawi. Lebih taat kepada pekerjaan Tuhan atau lebih taat kepada pekerjaan yang kita tekuni hari-hari kita, yang adalah juga itu adalah pemberian Tuhan.
Tapi ini keluar dari mulut raja besar Nebukadnezar. Mereka bertiga berani melanggar titah raja, yaitu aku sendiri. Pada saatnya saudara akan yang punya iman seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika hari jam ibadah saudara ibadah, lebih memilih ibadah. Di hari pelayanan saudara lebih memilih pelayanan. Pada akhirnya bosmu, atasanmu akan melihat, oh iya, orang ini memang beriman. Imannya kuat. Berkali-kali saya saksikan. Saya di Jepang dengan intensitas kerja yang tinggi. Tapi jam ibadah, tengah minggu, hari minggu, tidak bisa diganggu-gugat. Pada akhirnya mereka tahu, oh iya, Surameto, kalau pas jam ibadah, tidak bisa disuruh kerja, walaupun dipotong gaji, walaupun ancamannya pada waktu itu, kalau tidak taat perusahaan, dipulangkan dengan biaya sendiri. Ancamannya besar. Tapi ketika lebih memilih Tuhan, taat Tuhan, selalu Tuhan membawa ke level-level yang lebih tinggi. Bawa kita ke berkat-berkat yang lebih besar. Dibawa kita dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala kita menyembah Tuhan. Haleluya. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia.